semua sahabat Dunia Bidan, kembali lagi bersama kami di Dunia Bidan. Bertemu lagi bersama kami di Dunia Bidan, dan saat ini atau kali ini Dunia Bidan akan ngulik-ngulik, akan membahas tentang menopause. Jangan kemana-mana, ikuti terus Dunia Bidan agar kalian dapat ngerti apa sih menopause dan bagaimana sih tentang menopause. Siapa sih yang menopause? Gitu ya, jangan kemana-mana. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan ditombol like-nya ya. Jadi kalau masih bingung, masih puyeng, aduh gimana sih ini, tulis aja di kolom komentar. Nanti kita akan berusaha untuk memberikan informasi kelanjutan tentang kebingungan Anda. Dan kalau belum subscribe, pastinya harus subscribe dong. Kalau Dunia Bidan akan untuk memberikan informasi, kalian bisa mendapatkan informasi yang terbaru, terupdate dari Dunia Bidan. Dan jangan lupa juga buat aktifin tombol loncengnya biar gak ketinggalan. Gitu ya. Oke, sekali lagi jangan kemana-mana, ikuti terus Dunia Bidan. Menopause tidak hanya ditandai dengan berhentinya menstruasi, akan tetapi banyak sekali hal-hal yang akan mengikuti menopause ini. Karena menopause akan mengalami banyak sekali perubahan, baik itu perubahan fisik maupun perubahan pada psikologinya. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan inilah yang bisa mengakibatkan kadang orang menjadi nggak confident gitu, jadi nggak percaya diri, jadi menarik diri, banyak yang seperti itu. Oke, apa saja sih gejala yang menyertai daripada menopause ini? Dan adanya perubahan ini ya, perubahan atau tanda-tanda ini, tanda-tanda dari menopause ini bisa dialami seorang wanita itu bahkan sebelum menopause ya. Jadi beberapa tahun ini bisa terjadi, maksudnya ini secara mendadak atau tiba-tiba, bisa juga secara bertahap ya. Jadi pada tahapan perimenopause atau sebelum menopause itu sudah ada gejala-gejala atau tanda-tanda pada tubuh ya, pada tubuh bahwa dia itu sudah akan mengalami kemunduran ya. Jadi mengalami, fisiknya sudah mengalami kemunduran, akan menuju pada menopause. Dan ini bisa terjadi ya, terjadi pada wanita pada usia 40-an. Bahkan bisa jadi pada usia sebelum 40 tahun sudah mengalami perimenopause. Kenapa sih terjadi menopause? Pengennya setiap wanita pasti pengen terus ya, pengen terus aktif untuk organ reproduksinya. Tidak terjadi menopause karena menopause itu sebagai tanda bahwa seseorang itu mengalami penuaan atau wanita tersebut mulai terjadi kemunduran ya pada tubuhnya. Semakin bertambahnya usia, indung telur juga sudah mulai menurun untuk produksi daripada hormon-hormon kewanitaannya. Jadi disinilah yang bisa menyebabkan seorang wanita itu tidak bisa memproduksi, tidak terproduksinya hormon tersebut, menyebabkan induk telur itu seperti berhenti ya, seperti menurun gitu ya. Jadi dia akhirnya tidak melepaskan yang namanya sel telurnya, tidak melepaskan sel telur, tidak terjadi yang namanya menstruasi. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan menopause ini datang lebih awal ya. Jadi menopause dini gitu, di usia sebelum 40 tahun bahkan udah bisa terjadi. Apa saja sih yang bisa menyebabkan menopause itu datang lebih awal? Yang pertama adalah primary ovarian insufficiency. Jadi primary ovarian insufficiency ini adalah berhentinya fungsi daripada ovarium ini ya. Jadi fungsi dari ovarium ini tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, sehingga tidak bisa memecahkan telur ya, memecahkan telurnya, sehingga tidak terjadi yang namanya menstruasi. Dan ini bisa disebabkan karena penyakit autoimun. Primary ovarian insufficiency ini hanya terjadi 1% di dunia ini, pada wanita di dunia ini. Jadi kadarnya sangat kecil sih sebenarnya ya, kecil. Yang bisa menyebabkan menopause datang lebih dini lagi adalah, diantaranya adalah pengangkatan rahim atau histerektomi. Histerektomi ini secara otomatis nanti juga indung telurnya ikut terangkat, dan hal ini secara otomatis nggak ada fungsi kan, karena memang tidak ada. Bagaimana bisa berfungsi, orang ada saja tidak ya.
ini bisa menyebabkan menopause datang lebih dini. Akhirnya nanti kalau sudah diangkat ya, indung telurnya udah diangkas, tidak bisa terjadi menstruasi. Dan ini akan hormon-hormon yang dihasilkan oleh indung telur ini sangat berfungsi bukan cuma untuk menghidupi atau menyemangati atau memberikan nutrisi atau memberikan mengaktifkan daripada organ reproduksi saja, tapi banyak hal yang bisa atau dampaknya ketika tidak terjadi yang namanya tidak terproduksinya hormon yang dihasilkan oleh indung telur ini. Hal-hal yang bisa menyebabkan menopause ini datang lebih dini lagi, ya ada lagi. Itu adalah pengobatan kanker ya, pengobatan pada kanker ya. Pengobatan kanker ini diantaranya adalah karena kemoterapi, karena radiasi ya. Karena kemoterapi dan radiasi ini bisa merusak daripada indung telur ya, dan indung telur yang telah rusak ini secara otomatis nantinya akan berhenti untuk proses atau fungsinya jadi berhenti. Apa sih gejala-gejala daripada menopause ini? Gejala yang pertama adalah pasti ya tidak terjadinya menstruasi selama 12 bulan. Jadi selama 12 bulan tanpa henti tidak terjadi yang namanya menstruasi. Kalau menstruasi itu masih terjadi misalkan di bulan ke-7 atau di bulan ke-8, bahkan di bulan ke-9, ke-10, itu berarti masih belum terjadi yang namanya menopause ya. Jadi kalau masih bisa terjadi yang namanya menstruasi, itu bukan menopause atau batal lah ya, yang penantian menopause selama beberapa bulan kemarin berarti sudah batal. Jadi kalau sudah 12 bulan ya secara berturut-turut tidak terjadi yang namanya menstruasi, itulah gejala daripada menopause. Tidak terjadi menstruasi secara total ya selama 12 bulan ya, selama 12 bulan ini sebelumnya diawali dengan kasus-kasus menstruasi ya, kasus-kasus atau problem-problem pada menstruasinya. Biasanya yang awal-awal ketika terjadi perimenopause ya, jadi awal-awal sebelum terjadinya menopause itu akan terjadi menstruasi yang agak error ya. Baik itu mungkin jadi lebih lama untuk menstruasinya. Biasanya aku cuma 1 minggu aja untuk menstruasi, tapi ini kok bisa jadi 10 hari, 12 hari kayak gitu ya. Darah menstruasinya terkadang bisa lebih banyak, bisa lebih sedikit ya. Terkadang 1 bulan 2 bulan nggak menstruasi, setelah itu bulan berikutnya menstruasi dan banyak. Itu bisa menjadi tanda-tanda awal daripada menopause. Selain daripada menstruasi, itu juga ada perubahan-perubahan pada fisik ya. Jadi perubahan pada fisik ini diantaranya adalah rambut kadang terjadi kerontokan. Banyak yang terjadi kerontokan pada rambut ini pada gejala awal daripada menopause. Rambut rontok, kulit kering, payudara kendur ya. Jadi payudaranya jadi yang biasanya bisa tegang kayak gitu, sekarang menjadi kendur. Terus nyeri pada sendi, jadi massa otot itu berkurang, massa sendi juga, massa tulang itu juga berkurang. Nah ini bisa menyebabkan juga terjadinya osteoporosis seperti itu. Jadi penyakit-penyakit yang bisa menyertai pada menopause itu. Juga biasanya terjadi yang namanya berat badan yang meningkat. Jadi peningkatan berat badan pada seorang wanita pada orang yang menopause itu bisa bertambah dari sebelum dia menopause ketika dia terjadi menopause. Dan juga terjadinya penambahan berat badan. Terjadi juga pada orang yang menopause ini terjadi namanya hot flash ya. Jadi hot flash itu adanya rasa sensasi panas dari perut ke atas. Ini juga bisa jadi kayak panas terus gitu badannya gitu ya. Selain perubahan pada fisik, daripada fisik ya, juga terjadi perubahan yang namanya perubahan dari psikologis seorang wanita yang mengalami menopause. Di antaranya adalah moodnya jadi gampang berubah ya, moody. Terus juga ini dia susah tidur, depresi, mudah lelah, sulit berkonsentrasi. Ini adalah gejala-gejala dari psikologis dampak daripada menopause.
Bukan cuman menopause terjadi perubahan pada psikologis, pada dampak psikologis, dampak daripada fisik ya tadi pada menstruasi juga, tapi juga ada dampak pada seksualnya. Dampak seksual ini adalah terjadinya perubahan libido ya, jadi gairah seksualnya jadi menurun, libidonya jadi menurun, juga terjadinya vagina menjadi lebih ya, lubrikannya atau cairannya itu menjadi berkurang atau jadi semakin nggak keluar untuk cairannya gitu ya. Untuk wanita-wanita yang terjadi, untuk wanita-wanita yang perimenopause sering sekali terjadi yang merasa panas, gerah, dan sehingga ini mudah berkeringat ya, keringat juga di malam hari, terjadi migrain, sakit kepala, nyeri sendi, jantung berdebar-debar. Ini bisa dialami oleh wanita yang terjadi yang namanya perimenopause. Jadi sebelum menopause menuju pada menopause ini sering dialami oleh wanita-wanita tersebut. Nah, itu tadi beberapa ulikan ulikan tentang menopause. Semoga ini bisa membantu Bunda semuanya dalam berpikir, aduh kenapa sih aku mengalami seperti ini? Gimana sih? Kalau masih bingung tadi, silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Dunia Bidan.